Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Kita ini sudah membahas beberapa judul berkaitan dengan makna dari dua kalimat syahadat itu. Ada banyak variasi, banyak macam-macam berkaitan dengan syahadat tentang Allah dan syahadat kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kali ini kita membahas mengenai maja'a fi mungkiril qadar. Dalam bab ini yang dibahas adalah ingkar terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari mana pikiran kita? Jawabannya dimulai dari orang itu, saya dan kita semuanya tahu apa yang kita lakukan mulai zaman dulu sampai pada hari ini. Setidak-tidaknya dulu adalah secara garis besar pernah begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini, dan seterusnya. Sampai usia kita masing-masing sekarang. Tapi untuk besok dan seterusnya itu tidak tahu ada apa. Ya. Makanya nanti ada penjelasan di dalam hadis, orang itu hendaklah mempersiapkan apa yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok, termasuk ayat yang saya baca di surat Al-Hasyr. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah melihat, mengkalkulasi, menghitung apa yang sudah dilakukan sekarang itu untuk yang akan datang. Oleh karena itulah manusia berkaitan dengan takdir Allah itu dalam keyakinan kita faham dan mengerti betul setelah kejadian. Apa yang dikehendaki Allah untuk kita besok, pekan depan, bulan Desember 2024 atau Muharram 1447, itu tidak ada seorang pun yang tahu. Saya mau diapakan sama Allah, tidak ngerti. Begitu. Nah, saya aturi dulu panjenengan caranya Allah itu mengajarkan agama kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satunya begini, dan ini bukan, bagi kita hadis ini sudah sangat akrab. Insya Allah tidak ada di antara kita yang tidak mengerti isi daripada hadis ini. Inilah salah satu cara yang Allah itu mengajarkan agama kepada nabinya lewat Malak Jibril. Orang menyebut apa? Kalau saya menyebut Malak Jibril, tapi masyarakat pada umumnya menyebut malaikat. Yang benar? Nanti tanya yang ahli bahasa. Kalau malaikat itu banyak, tapi kalau malak itu
satu mufrad. Jadi malak Jibril. Wis itu urusan bahasa. Apa dalam keterangan ini? An Umar radhiyallahu anhu aidan qala. Yang cerita Sayyidina Umar. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita seperti orang ngomong-ngomong itu jadi enak ya. Satu ketika saya ini sedang duduk-duduk bersama Nabi ya, idh tala'a alaina rajulun syadid bayari thiyab. Tiba-tiba ada orang datang. Orang itu pakai jubah putih ya, bajunya putih, sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat apa? Hitam. Itu kalau ukurannya manusia rambutnya sangat hitam itu kan berarti masih usia berapa kira-kira? Ya wis terserah. Ya, la yura alaihi atharus safar. Tidak ada tanda-tanda orang ini dari perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada yang kenal juga siapa orang. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu duduk di depannya Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Adu dengkul. Lalu duduk di depannya Rasulullah, lututnya itu didekatkan dengan lututnya Rasulullah, lalu tangannya diletakkan di pupunya Rasulullah SAW. Jadi ini manusia bisa interaksi dengan orang yang tidak dikenal tadi langsung begitu ya. Ya. Tapi para sahabat melihat saja, nggak ada yang berani negur dan sebagainya, dibiarin aja. Ya. Baqala. Lalu orang itu tanya, ya Muhammad. Nah dari situ jangan bisa mendeteksi. Kalau bahasanya memanggil Nabi ya Muhammad itu sahabat apa bukan? Kalau sahabat manggilnya gimana? Ya Rasulullah. Misalkan mertuanya Nabi manggilnya ya tetap ya Rasulullah. Boleh nggak Sayyidina Umar sebagai mertuanya memanggil ya Muhammad? Boleh? Boleh. Mertuanya Sayyidina Umar memanggil Nabi ya Muhammad, boleh? Loh, tidak boleh sama Quran. Jangan memanggil nabimu seperti kamu memanggil temanmu sendiri. Ini orang bukan sembarangan, Pak. Nabi kita itu satu-satunya orang yang digadang-gadang sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan syafaat besok. Sekarang ini sekuasa-kuasanya orang, sekaya-kayanya orang, sesombong-sombongnya orang, tidak ada yang bisa melebihi Nabi. Semua besok adalah mengharapkan syafaatnya dari Nabi kita. Maka mertuanya sendiri juga tidak boleh memanggil Nabi itu pakai kata-kata ya Muhammad. Harus pakai apa ya? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kemudian akhbirni anil Islam. Terangkan kepada saya Muhammad, Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita menjawab, Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang panjenengan kenal bahwa Islam itu adalah syahadat tentang Allah ya. Kemudian tentang Rasulullah, mendirikan sholat, zakat, puasa, dan apa? Haji. Yang dalam bahasa populernya menjadi apa? Rukun Islam. Orang itu jawab, sodakta, benar kamu. Apalagi
hanya terjemahnya benar kamu. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, saya itu heran orang itu. Tiba-tiba tanya, kemudian dijawab sama Nabi, lalu dia membenarkan. Kemudian orang itu tanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Kalau begitu terangkan kepada saya iman itu apa? Kemudian Nabi menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan iman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang tidak. Nah, tak potong dulu. Yang terakhir itu nanti yang akan kita bahas. Iman kepada apa? Takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Ya. Coba saya selipkan sedikit. Apakah mulai kita lahir sampai hari ini ada pengalaman-pengalaman yang secara zahir kita rasakan tidak baik? Ada. Kemarin sudah dibahas itu ya. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang kita alami, interaksi dengan siapa saja yang kita rasakan baik? Jawabannya iya. Nah, disitulah ada beriman kepada takdirnya Allah, baik yang baik maupun yang tidak baik. Kemudian ketika dijawab oleh Nabi tadi seperti begitu, orang itu menjawab, shadaqta, benar kamu Muhammad. Ya, ada dua lagi pertanyaan tidak saya lanjutkan ya. Satu pertanyaan tentang ihsan itu apa? Wa mal ihsan? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ya, kamu ibadah sama Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Tapi pasti nggak bisa. Kalau begitu, dibalik ketahuilah Allah itu melihat kamu. Kira-kira kalau orang itu punya kesadaran Allah itu melihat kita, ada timbul rasa baik, ucapan, pikiran, tindakan, semuanya yang baik-baik nggak Pak? Kira-kira Pak? Ya pasti. Orang itu kan kadang-kadang kan hilang perasaannya seolah-olah Allah itu tidak melihat kita. Betul Pak ya? Jangan tidak diakui Pak, wong kita ini manusia kok. Ya, namanya manusia itu ada nggak di dalam dirinya itu unsur-unsur kemungkinan berbuat jahat? Ada. Nah, berarti jujur namanya itu ya. Ada nggak manusia itu ada kemungkinan potensi untuk berbuat baik? Ada. Kalau malaikat baik terus Pak. Nah, saya balik ke sini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan hari kiamat. Nabi Muhammad bertanya, yang ditanya ini tidak lebih ngerti daripada yang tanya. Artinya Nabi tidak tahu. Ya. Kemudian summa intalaka falabithtu maliyan. Lalu orang itu pergi. Saya lihat sudah nggak ada. Nabi Muhammad tanya sama Umar. Nah, Umar tadi hubungannya sama Rasulullah apanya? Mertua. Coba dengarkan pertanyaannya Rasulullah kepada Umar. Ya Umar, coba. Lah itu kalau sampean manggil mertua kayak begitu gimana itu? Ya Umar, ada dari mana Sa'il? Saya tahu orang yang tanya-tanya tadi. Masya Allah, sahabat itu Pak, tidak satu pun berani mendahului Nabi. Ditanya gitu saja, ya Umar, ada dari mana Sa'il? Saya tahu orang tanya-tanya di siapa? Jawabannya Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, saya enggak tahu. Jawaban sahabat begini ini berkali-kali Pak. Ketika dipancing ditanya sama Nabi, jawabannya begitu. Di dalam kitab ini ada 2 atau 3 kali hadis yang menjelaskan mengenai itu. Ketika sahabat Mu'ad ditanya, ada dari ma haqqu wa 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kamu tahu haknya Allah itu apa? Jawabannya sama. Allahu wa rasuluhu a'lam.
Habis sholat subuh, tadi malam itu turun hujan, pagi-pagi Rasulullah sholat bersama para sahabat. Falamman sharafa minas sholat, ketika selesai sholat, aqbala 'alan nas, menghadap kepada para sahabat. Tsumma qala, kemudian tanya, ya, hal tadruna madza qala rabbukum? Anda tahu pagi hari ini Allah itu dawuh apa? Coba. Jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Itu kalau digaris bawahi dari keterangan-keterangan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam itu maknanya para sahabat itu tidak ada satu kata pun berani mendahului siapa? Itu kalau ditarik sekarang 2024, kita itu dalam bidang akidah maupun ibadah itu harus berdasarkan apa yang diterangkan dan didawuhkan oleh siapa? Nabi. Sehingga orang Islam di zaman kapan saja tidak boleh bilang gini kalau itu akidah makhdhah dan ibadah yang khusus. Tidak boleh pakai kata-kata ini zaman Nabi nggak ada tapi nggak apa-apa. Nah coba, kalau sikapnya begitu mendahului Nabi nggak? Sudah tahu Nabi tidak pernah mengerjakan begitu, tapi nggak apa-apa. Oh, sahabat aja nggak berani kok. Nah di situ, ya. Maka di Indonesia ini ada organisasi besar yang punya ijtihad di dalam bidang akidah dan ibadah, selalu mengambilkan dalil-dalil dari hadis-hadis dan Quran yang jelas kredibel. Nah, saya tidak usah sebutkan, kita semuanya tahu. Sehingga semua anggotanya diharapkan mengikuti karena ulama-ulamanya sudah mengambil itu. Ya. Saya membandingkan antara dua organisasi besar di Indonesia, sama-sama ijtihad di dalam istinbat hukum. Yang satu itu mendasarkan pada Quran dan hadis. Quran adalah tafsirannya, hadis adalah syarahnya hadis. Itu pun dipilih yang sahih-sahih. Ya, yang rawahul Bukhari Muslim, rawahul Bukhari Muslim, as-Saikhani, rawahul Jamaah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada organisasi yang lain ketika ada problematika masalah agama, tanya jawab itu nukil di kitab, ngambil kitab. Ya, menurut kitab ini, menurut kitab ini, menurut kitab ini, kitab ini. Nah, rakyat disuguhi dengan pola istinbat hukum dengan dua yang berbeda tadi. Ya, saya tidak membahas itu, balik ke sini. Ketika Umar bin Khattab tadi mengatakan begitu, ada dari manisail, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Nabi, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi yang tanya-tanya, itu Jibril datang ke sini mengajarkan kamu tentang agamamu. Jadi itu transparan, jelas, kasat mata bisa dilihat bahwa malak Jibril itu datang memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad, ya, kepada umat manusia lewat Nabi Muhammad. Inilah dalam kitab Syarh Usuli Thalathah diterangkan Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kan begitu Pak ya? Halo? Apa maksudnya? Allah itu yang menciptakan kita Pak, dan Allah itu yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Kalau pakai bahasa Surabaya, ya oh bagus ya Allah gak tanggung jawab. Lu tanggung jawab Mas, sampai hanya gak tanggung jawab itu. Buktinya kalau Allah tanggung jawab Pak, khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, tidak meninggalkan manusia begitu saja. Buktinya bal arsala ilaina rasulan, Allah mengutus rasul. Ini buktinya bahwa rasul ini fungsinya untuk menjelaskan agama. Ini buktinya Allah itu apa? Pakai cara Jawa tadi ngopeni, memelihara, bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati Rasulullah orang itu masuk surga. Faman asahu, dan siapa yang mendurhakai Rasul orang itu masuk neraka. Kalau ada Pak Ustadz bilang atau Pak Kiai bilang masuk neraka, itu bukan yang menerakakan, bukan Pak Kiai, tapi hadisnya bilang begitu. Ya sudah,
Nah, Nabi memberikan jaminan, Pak, seluruh umatnya itu akan masuk mana? Surga. Tapi kata Nabi ada yang orang tidak mau. Ngerti maksudnya? Kalau jenengan mendengarkan langsung dari Rasulullah itu kira-kira tanya nggak? Nabi bilang gini, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Para sahabat, saya beritahu ya, seluruh umatku itu loh akan masuk surga, kecuali orang yang nggak mau. Itu kalau jenengan mendengarkan kan heran Pak ya? Kira-kira tanya nggak sama Nabi? Gimana pertanyaannya? Siapa yang nggak mau? Itu pertanyaan itu sama dengan pertanyaannya sahabat. Berarti kecerdasan sampean itu sama dengan loh, aneh Pak. Mana bayar Rasulullah? Nabi yang nggak mau itu loh siapa? Nabi dengan tegas, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Ini loh Mas, yang mengikuti saya ini Nabi kok, diutus sama Allah, ya masuk surga. Yang nggak mau ya masuk neraka. Makanya jenengan dan saya kalau aspeknya itu akidah dan ibadah itu harus serius merujuk dari yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Termasuk ini nanti masalah qadar, takdir. Loh kok ada wabil qadari khairihi wa syarihi, takdir Allah baik yang baik maupun yang tidak baik. Iya. Tidak baik itu dirasakan manusia. Tetapi kalau keputusannya Allah, ada nggak yang tidak baik? Jawabannya tidak ada. Semuanya baik. Orang punya harta, punya benda, punya ini yang sangat disukai, tiba-tiba hilang. Itu kalau kita teropong dari sisi iman kita kepada takdir, baik. Cuma dirasakan manusianya tidak. Kapan hari ada berita viral itu? Pasangan suami istri itu di ibu kota Jakarta. Loh kok Jakarta? Jakarta itu masih ibu kota kan? Ya. Enggak, saya enggak membahas itu. Akhirnya dulu sampai sekarang baik-baik saja pasangan suami istri itu, dan kaya raya dan intelek. Tiba-tiba tidur pagi hari sudah meninggal. Enak nggak dirasakan keluarganya? Tidak enak. Masih sangat amat dibutuhkan oleh keluarga. Tapi keputusannya Allah tidak ada yang salah. Ini kalau jenengan dan saya itu tidak isinya takdir Allah, ini gelisah Pak, stres. Ya, Wong zaman perang Uhud aja sebagian ditidurkan oleh Nabi supaya tidak stres. Tapi kemudian sebagian yang lain itu meratapi saja tentang kematian sebagian saudaranya. Yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Nah, begitu, berprasangka jelek kepada Allah. Kemudian kitab ini menulis takdir Allah itu takdirullah azza wa jalla lil kainat. Ketentuan Allah yang menyangkut seluruh alam ini, Pak, termasuk manusia. Wa huwa sirrun maktum, itu rahasia, enggak ada yang tahu. La ya'lamuhu illallah aw man syaa'a min khalqihi. Enggak ada yang tahu kecuali Allah tentang takdir Allah tadi, kecuali Allah atau orang yang dikehendaki Allah. Nah, yang dikehendaki Allah ini jangan ngawur. Guru saya, syekh saya, wali saya, mursyid saya, enggak. Yang dikehendaki itu khusus siapa? Rasul. Illa man irtadha min rasulin. Rasul. Nah, terakhir sudah Nabi Muhammad itu tadi. Jadi saya ulangi, wa huwa sirrun maktum. Takdir Allah itu rahasianya Allah, la ya'lamuhu illallah aw man syaa'a min khalqihi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang yang dikehendaki oleh Allah dari Rasulnya, ya. Kemudian sebagian lagi menjelaskan tentang al-qadar sirrullah azza wa jalla fi khalqihi wa la na'lamu illa ba'da wuqu'ihi.
Tidak ada yang tahu tentang takdir Allah itu setelah apa? Kecuali setelah kejadian. Oh, kalau begitu sudah takdirnya. Saya ulangi lagi Pak. Rukun iman tadi ada berapa? 6 kan? Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari. Takdir Allah. Betul Pak ya? Saya tanya, mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Dari 6 keimanan kita yang dimensinya tadi, iman kepada Allah tadi dan seterusnya, rukun iman, mana kira-kira yang sering dicemooh orang itu? Apakah tentang Allah? Apakah tentang malaikat Allah? Apa tentang kitab Allah? Apakah tentang rasul-rasul Allah? Apakah tentang hari kiamat? Ataukah tentang takdir? Takdir. Boleh nggak dicemooh sebenarnya Pak? Padahal deretannya kan sama atau posisinya? Halo? Tapi ini kan sering dicemooh kan? Contohnya gimana? Supaya gampang responnya ya, supaya gampang saja. Ini ada seorang A, gadis cantik, manis, bagus. Tiba-tiba nikah, diminta ini, tidak mau betul. Tiba-tiba nikah dengan tetangga, ini bukan siapa-siapa, ini karangan saya sendiri. Yang arahnya itu hitam, pendek, kecil dan sebagainya. Lalu melaku bareng. Kelihatannya nggak pantas nggak Pak? Kira-kira dirasani nggak? Apa termasuk jenengan yang ngerasani? Ini loh Pak, orang itu. Ternyata ini lisan saya dan kita semuanya itu juga harus dijaga. Jangan-jangan keputusannya Allah itu kita cemooh. Masya Allah. Itu loh Pak. Cek gelembengnya ya. Anaknya sudah nggak ada, sih diomong loh. Iya. Masya Allah. Tapi iya. Tapi bagi orang yang di dalamnya ada iman tentang itu dan mengerti detailnya kayak begini, ya nggak usah wis, itu Allah yang ngatur. Karena udah kejadian Mas gitu. Maka yang bangga itu yang baik, yang tidak boleh dibangga-banggakan, yang tidak baik ya tidak boleh disusah-susahkan. Nah mestinya begitu. Nah kita itu dilatih dengan iman kita seperti ini. Yes. Kemudian kitab ini juga menulis maratibul qadar, tingkatan-tingkatan tentang takdirnya Allah tadi. Pertama, wahya arbaun yajibu al-imanu biha kullaha. Jadi keempat-empat itu wajib diimani. Pertama, al-ilmu. Wa dzalika bi an nu'mina bi anna Allah ta'ala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang pertama berkaitan dengan ilmunya Allah. Jadi segala sesuatunya itu wajib untuk kita imani bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatunya, baik yang detail, yang rinci maupun yang global. Jenengan duduk di Perak, Tanjung Perak, tapi yang kelihatan cuma apa? Laut dan kapal-kapal itu dan apa namanya perahu-perahu. Di dalamnya ada ikan, di dalamnya ada yang bertelur, telurnya sekian dan sebagainya, yang sana itu menetas jumlahnya sekian. Tidak tahu kan manusia. Tapi dalam iman kita, apakah Allah tahu? Jawabannya iya. Wis, tidak usah diurai itu iman kita. Ayatnya ada. Ya. Jenengan mendaki gunung atau orang mendaki gunung, itu ada pepohonan sekian juta pohon tadi. Tiba-tiba di malam hari jam 12 malam pas gelap gulita ada satu helai daun yang gugur. Orang bisa tahu? Tapi Allah tahu nggak? Loh begitu itu diterangkan di Quran. Ngapain Allah ngurusi daun-daun yang berguguran di hutan-hutan itu? Itu menandakan supaya manusia itu tidak kemudian adigang adigung itu tadi, karena di balik itu ada yang lebih apa? Ya itulah Pak,
ya saya dan panjenengan itu didekatkan, ya, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ada kewajiban kita semuanya itu mengerti tentang Allah. Yang mengerti tentang Allah ya termasuk begini ini. Wa ma'rifatu nabiyhi, mengerti tentang nabinya, wa ma'rifatu dinil islami, dan mengerti tentang agama Islam bil adillah, pakai dalil. Yang kedua, al-martabatu tsaniyah al-kitabah. Ada tulisannya Allah di sana. Ya. Jadi, makanya tadi saya tanya, setelah mulai lahir sampai sekarang ditulis sama Allah, yang kita ketahui yang sudah kejadian, berarti hari ini dan seterusnya itu sudah ditulis ya Pak? Tahu nggak panjenengan? Nggak tahu. Sekarang saya beri pertanyaan dulu supaya jenengan ada rangsangan berpikir ya. Tapi jawabnya nanti aja. Pertanyaannya gini. Pertanyaan ini sering saya tanyakan ketika saya membahas bab ini. Dan ini bisa kemana-mana. Mohon maaf kalau ada Pak Ustadz, Pak Kiai yang berbeda pendapat dengan isinya kitab ini, atau berbeda dengan pikiran saya. Pertanyaannya begini Pak. Apakah takdir Allah itu bisa berubah? Tidak usah dijawab sekarang. Nanti tak lanjutkan dulu ya. Yang kedua tulisan. Yang ketiga al-martabatu tsalitsah al-masyiah, yaitu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala atau al-iradah. Allah punya kehendak terhadap kita yang tidak kita ketahui hari ini dan seterusnya. Allah punya kehendak terhadap kita yang kita ketahui mulai lahir sampai sekarang. Perjalanannya seorang A, seorang B pernah begini, pernah begitu dan sebagainya, pernah naik, pernah turun, pernah bangga, pernah susah, semacam-macam. Tiba-tiba sekarang kumpul di masjid, kumpul di musola untuk taklim. Kemudian yang keempat al-martabatur rabi'ah al-khalqu, yaitu kejadian. Nah sekarang saya tanya, dari 4 yang saya sebutkan menurut kitab ini Pak, yang diketahui manusia yang mana? Apakah ilmunya Allah diketahui oleh manusia? Apakah tulisannya Allah diketahui manusia? Apakah kehendaknya Allah kepada kita diketahui manusia? Jawabannya tidak diketahui. Saya tambah ngeluh saya Pak. Biar gak tegang. Saya ulangi ya. Kalau jenengan sependapat dengan ini, ada beberapa dalil yang tidak saya baca tadi. Apakah Allah punya ilmu? Jawabannya iya. Punya tulisan? Punya kehendak? Yang ketiga tadi. Kemudian Allah setelah punya kehendak, lalu kejadian itu yang diketahui manusia yang mana? Kejadian. Ilmunya Allah tidak diketahui, tulisannya Allah juga tidak diketahui, iradah atau al-masyiah, kehendaknya Allah juga tidak diketahui. Disimpan sama Allah. Disimpan di mana? Lauhul Mahfuz. Jenengan manusia tidak akan tahu tentang Lauhul Mahfuz itu, kecuali kalau lauhnya dibuang, tinggal ya. Nah di situ makanya Ibnu Umar menyebutkan tentang 3 hal tadi. Walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi zat. Ini biasanya para sahabat dan Nabi sendiri sumpahnya begini, bukan wallahi demi Allah atau tawahi demi Allah atau billahi dengan Allah. Demi Allah tidak begitu, tapi walladzi nafsu Ibnu Umar biyadi, demi zat yang Ibnu Umar itu berada di tangannya. Berarti demi siapa itu? Demi zat yang saya ini Ibnu Umar berada di tangannya. Berarti demi siapa? Allah. Betul nggak kita ini di tangan Allah? Betul. Ya, apa kata Ibnu Umar? Lau kana li ahadi mithlu khudin dhahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu wa minhu hatta yu'mina bil qadar.
Tsumma istadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Gampang saya rasa. Ibnu Umar, demi Allah, jika Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Ya, emas sebesar gunung Uhud. Ya, besar nggak Pak? Oh besar. Banyak nggak? Banyak. Kira-kira betul-betul emas kemudian dijual itu kena nyaur utang nggak? Lanjut Mas. Lalu dia infakkan di jalan Allah, tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia beriman kepada qadar. Athar ini pendapatnya Ibnu Umar. Mengapa kok disebutkan begitu? Karena beriman kepada takdir Allah itu satu deretan dengan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitab Allah, kan begitu Pak ya? Makanya tadi kalau tentang Allah tidak boleh disemooh, tentang Rasul juga tidak boleh, mestinya umat dan masyarakat itu harus dicerahkan, ya jangan disemooh lah, itu sudah takdirnya Allah kok. Wah ini rasanya masyarakat kita itu harus didekatkan dengan prinsip-prinsip agama, terutama dalam bidang tauhid. Naudzubillah, bukan karena saya, enggak. Kalau jenengan baca di Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah tentang mauqiful ulama, ini saya potong dulu tadi. Posisi dan pendapatnya ulama berkaitan dengan tauhid itu ada 5 variasi. Yang paling tinggi ulama yang fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa arafu syirk wa aqsamahu faqamu biwajibihim wa hujjatuhumul Qur'an wal hadits sahih. Posisi yang pertama, ulama yang ngerti tauhid, ngerti pentingnya tauhid, ngerti syirik dan macam-macamnya, lalu dia menjelaskan tentang tauhid dan syirik kepada umat dan masyarakat. Dalilnya Quran dan hadis. Mengapa kok dia pakai cara Jawa cancut tali wondo menjelaskan tauhid? Supaya masyarakat tidak salah. Kalau tidak ada yang menjelaskan mengenai akidah as-sahihah, akidah yang betul, orang cari akidah sendiri-sendiri seenaknya. Ya, dan itu sering saya ulangi itu. Syekh Fauzan Al-Fauzan menyebutkan al-jahlu bil aqidati sahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Orang itu mas bodoh tentang akidah yang benar, keyakinan yang betul itu ya keliru, ya itu sebabnya salah satunya tidak mau belajar. Yang kedua, ada orang alim tapi tidak mau apa? Mengajar. Akhirnya yang jadi korban masyarakat, tidak mau belajar. Ada orang alim tidak mau mengajar. Nah begitu. Makanya Ibnu Umar tadi menyebutkan bahwa demi Allah, kalau salah seorang di antara Anda itu punya emas sebesar gunung Uhud lalu diinfakkan fi sabilillah, tidak akan diterima sebelum beriman kepada takdirnya Allah. Tsumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar mendalili pakai dalil hadis yang saya sebutkan tadi. Baik, sekarang kita beralih kepada surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Surat Al-Hadid itu surat yang keberapa itu Pak? 57. Barakallah, mudah-mudahan jenengan diberi berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Kalau orang faham mengenai ini ya, hidup itu jadi baik, biasa saja. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Monggo. Terjemahan surat Al-Hadid 20 kan? Nggih. 22. Nggih. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri. Bencana itu bisa asaba yusibu, musibah itu maknanya bukan sesuatu yang tidak enak, apa saja yang terjadi, inilah maksudnya. Lanjut Pak, monggo. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nggih, terus sebelum kami mewujudkannya. Ya. Mengapa kok demikian? Lanjut Pak.
Sungguh yang diberikan itu mudah bagi Allah. Ya. Jadi yang jenengan pirsani, yang jenengan alami, yang saya lihat, saya alami itu semuanya sudah diapakan sama Allah sebelum bumi ini ada. Jawabannya sudah ditulis kan? Oh, kalau begitu di Indonesia itu sudah ditulis, kita itu pernah punya wakil presiden yang namanya Adam Malik. Sebelumnya kita punya wakil presiden namanya Muhammad Hatta, tapi nggak sampai selesai, betul Pak ya? Terus sampai 2024. Sudah ditulis apa belum? Sudah. Dengan senang hati diterima apa enggak tulisannya Allah tadi? Perkara nanti ada apa, besok ada apa, kita nggak tahu. Tapi kan realitasnya sudah begitu. Saya ini nggak belok siapa-siapa Pak. Itu kata Quran sudah ditulis. Mengapa kok begitu Pak? Sekarang yang 23. Yang ketiga, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Ya, terus? Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada. Ya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya kamu tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput, yang tidak jadi. Kasih toh, kalah, ya sudah. Ikhlas. Iya tapi ya. Oh iya Pak. Tapi ya. Ya. Supaya tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, sebaliknya Pak, monggo. Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada. Wala tafrahu bima ataakum. Mestinya, ya ini mohon maaf bukan politik. Pejabat di berbagai eselonnya ketika dia disumpah dan dia memangku jabatan, alamas ini cuma amanatnya Allah saja. Ini sebenarnya ujian, saya bisa baik apa jujur apa enggak. Ada kok ayatnya itu surat Al-Hadid 23. Itu pejabat yang ngaji. Oke. Iya Pak. Enak kalau begitu pikirannya Pak. Ya, supaya tidak terlalu bangga. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Monggo. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan. Nah, ini ada nasihat buat panjenengan, buat kita semuanya, ya. Apa nasihatnya? Ubadah bin Somit, kalau tidak salah dalam satu riwayat, semoga saya tidak salah menyebut, Ubadah bin Somit ini salah seorang sahabatnya Rasulullah yang sekali tempo datang ke masjid lalu memberi pengumuman. Kalau pakai bahasa kita gini, nanti kalau sampai dengar ada penjelasan saya itu meninggal, jangan ada yang nangis loh ya. Itu sahabat begitu. Terus rambutlah saya itu seperti yang diajarkan oleh Nabi, dimandikan, dikafarkan, disolatkan, dimakamkan, selesai. Nah ini Ubadah bin Somit ini seringkali ada nasihat-nasihat kepada anaknya yang sikap hidupnya kayak itu tadi, salah satunya. Nah itu kalau ada orang sekarang ngomong begitu, itu konangan istrinya gimana kira-kira? Lapo sih ada ngomong ngunu barang ini. Kira-kira begitu Pak ya? Tapi salah nggak omongannya Ubadah bin Somit tadi? Enggak. Itu loh bedanya antara orang yang dekat sama Rasulullah dan yang jauh sama Rasulullah. Dekat jauh itu maksudnya waktunya. Jangan ini termasuk apa? Dari jauh. Tapi kalau akidahnya mengadopsi, mengambil dari Nabi, dari para sahabat, akidahnya juga begitu, ibadahnya begitu, bisa menjadi dekat nggak kira-kira? Oh, mudah-mudahan masuk surga bersama-sama Pak. Ya Allah. Orang Islam itu visi misinya cuma itu Pak. Apalagi jenengan ini sudah di atas 50 semuanya. Yang paling banyak, betul Pak ya? Betul. Saya bolak-balik ngomong,
Orang udah 50 itu ibarat berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang akan dituju. Itu dekat yang akan dituju. Betul Pak ya? Ada nggak di antara yang kita itu 60? Ada? Tambah hidup itu. Dekat atau jauh semuanya serahkan sama siapa Pak? Allah. Ada puisi, hidup itu bukan berapa lamanya Mas, tapi seberapa berkah orang itu hidup di dunia. Nah, itu wes kalau dibahas itu agak berbeda. Nah ini pada kasih nasihat kepada anaknya. Nanti nyambung dengan pertanyaan saya tadi, bisa berubah apa tidak? Ya bunayya innaka lan tajida ta'amal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sini nak, kamu tak beritahu ya, kamu ini tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah sebelum kamu mengerti apa yang sudah ditulis Allah kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain, dan apa yang sudah ditulis oleh Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Ngerti maksudnya? Berarti realitas yang dialami sekarang itu sudah betul-betul sudah ditulis oleh Allah enggak? Makanya ada, apakah nasibnya orang itu ada yang tertukar Pak? Enggak toh? Apakah rezekinya orang itu ada yang tertukar? Saya mau ngomong lagi tapi ini rotok saru Pak. Enggak enak ya. Enggak apa-apa ya? Apa istri kita ini tertukar Pak? Oh enggak enak loh. Coba orang yang beriman sama takdir ini menurut Ubadah bin Samit tidak ada. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang sudah ditulis Allah kena kamu tidak mungkin bisa bergeser kena orang lain, dan apa yang sudah ditulis Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena kamu. Makanya iman kita, pikiran kita, lebih-lebih lisan kita itu dikendalikan berdasarkan nasihat-nasihat begini. Oh, tidak usah dikomentari, itu sudah takdirnya Allah. Nah, oh tidak usah dibanggakan, itu sudah ketentuannya begitu. Masya Allah. Jadi orang begini jadi enak Pak pikirannya. Kenapa kalau Ubadah bin Samit itu memberi nasihat begitu? Samit itu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah dengar Nabi dawuh begini, inna awwala ma khalaqallahul qalam. Pertama kali yang diciptakan Allah itu adalah qalam. Alat yang dipakai untuk apa? Nulis. Faqala lahu, lalu Allah dawuh sama qalam, uktub, tulis. Nah, ini hadis untuk kita supaya kita bisa memahami. Kemudian qalam tadi menjawab, faqala ya Rabbi wa madza aktub? Apa yang harus saya tulis? Uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-saa'ah. Tulis semua kejadian itu mulai sekarang, mulai hari ini sampai besok pada hari kiamat. Jadi sudah tertulis semuanya. Tidak tahu. Oh begitu. Maka tadi saya katakan berarti Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sudah tertulis ya? Presidennya ini sudah tertulis ya? Kita pernah punya pengalaman manis tertulis ya? Kita pernah punya pengalaman pahit pernah tertulis ya? Udah pulang, nggak usah dibahas ya. Nah tadi yang saya katakan, takdir itu bisa berubah apa enggak? Caranya? Yang bisa caranya gimana? Doa. Ini saya ulangi lagi keterangan. Sesuatu yang disebut berubah itu dari sini ke situ berubah, dari sana ke sini, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari sekian ke sekian, itu namanya berubah. Kalau saya taruh di sini kitab saya, lalu saya keluar wudhu balik lagi beberapa menit, lalu tiba-tiba kitab ini di bawah, berubah apa tidak dari asalnya? Mengapa kalau saya bisa mengatakan berubah? Saya tahu asalnya di sini tadi Pak, tapi begitu saya masuk ternyata di bawah, berarti berubah. Tapi kalau saya tidak tahu asal usulnya tiba-tiba di bawah, saya tidak punya dasar untuk mengatakan itu berubah atau tidak berubah. Bolehkah orang mengatakan, Mas, takdir saya itu ternyata berubah? Kok iso? Tak lihat di catatannya Allah itu ya.
Belum tuntas jenengan sudah tertawa kan? Saya itu ditakdirkan Allah usia 55 meninggal. Sekarang terus tak pakai istirahat, tak pakai ini, tak pakai berdoa, tak pakai infak, tak pakai sodako dan sebagainya. Ternyata berubah. Sekarang 90 belum meninggal. Bener nggak omongannya orang tadi? Terus yang tahu catatannya ditulis 55 meninggal itu siapa? Ya toh? Disinilah ulama-ulama tauhid mengatakan jangan tanya takdir itu bisa berubah apa tidak ngerti, itu sudah urusannya Allah, jalani saja. Masya Allah. Nanti kalau ini kombinasi dengan bab yang sebelumnya lagi, asik juga itu Pak. Tidak tahu manusia apa yang akan terjadi tadi. Ya, maka saya kadang-kadang, ya ilmu saya tidak banyak, heran kadang-kadang ada seorang ustadz kiai meyakinkan kita bisa tanda petik ada yang mengatakan mendikte, kita bisa macam-macam. Tidak bisa. Dari mana? Kita bisa tawar-menawar. Dari mana tawar-menawar? Nah itu disuruh berdoa, apa artinya? Sampai melakukan berdoa itu saja sudah melakukan ibadah. Jangan tanya hasilnya ini itu dan sebagainya. Karena takdir itu tidak ada yang tahu sebelum jadi. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan yang baik-baik untuk kita semuanya, keluarga kita, ya. Ujung-ujungnya kita itu husnul khotimah, ujung-ujungnya kita ini masuk surga bersama Rasulullah SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.